Sesawi Koru Yesu Channelnya renungan harian, inspirasi kehidupan dan portal media iman Kristiani. Damai sejahtera bersamamu. Semoga sahabat-sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat Kela Muda, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus dimanapun Anda berada, beroleh sukacita, berkat yang melimpah serta perlindungan dari Bapa, sahabatku yang dikasihi oleh Kristus. Sahabatku, pada kesempatan hari ini pekan biasa ketiga, sahabatku, kita akan bersama-sama dengarkan firman Tuhan dari Injil Markus bab 16 ayat 15 sampai dengan 18. Mari kita siapkan hati kita dan pikiran kita supaya dengan hikmat sukacita kita boleh dan mau terima firman Tuhan, sahabatku. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus yang bangkit dari antara orang mati menampakkan diri kepada ke-11 murid dan berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat Kela Muda dan saudara-saudara yang terkasih, perjalanan hidup manusia banyak lika-likunya, sahabatku. Ada yang berubah secara ekstrim dari kebiasaan hidup sebelumnya, sahabatku. Sungguh perubahan selalu mungkin, sahabatku, karena manusia makhluk yang sangat dinamis. Sungguh, sahabatku, pada kesempatan hari ini kita juga bersama-sama merayakan pertobatan Santo Paulus, sahabatku. Sungguh Paulus yang lahir di Tarsus adalah seorang terpelajar saat itu. Akan tetapi ia adalah penganiaya pengikut Kristus. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sampai suatu hari dalam perjalanan ke Damsyik, ia melihat cahaya dan Yesus memperkenalkan dirinya kepada dia, sahabatku. Sungguh ia menjadi buta, disembuhkan oleh Tuhan lewat tangan Ananias, sahabatku. Selanjutnya, sahabatku, ia diterima dalam komunitas para rasul, sahabatku. Kemudian dikenal sebagai rasul para bangsa. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat Kela Muda dan saudara-saudara yang terkasih, Tuhan memanggil setiap orang untuk menjadi muridnya dengan cara tertentu dan dengan tujuan tertentu, sahabatku. Juga itulah yang dialami Paulus. Ia dipanggil untuk mewartakan Injil ke tengah bangsa yang bukan Yahudi, sahabatku. Ini adalah amanat Yesus Kristus sendiri. Kita ingat, sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, dalam penggalan firman Tuhan di atas tadi, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, tidak ada pewartaan tanpa pertobatan, sahabatku, dan tidak ada pertobatan tanpa pewartaan. Maka sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat Kela Muda, di antara keduanya ada terang Allah, sahabatku. Sungguh Paulus dibutakan supaya dibebaskan dari apa yang dianggapnya terang dan cahaya kebenaran, sahabatku, dan diinstal secara baru oleh terang dan cahaya ilahi yang sesungguhnya, sahabatku. Dengan itu, sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, ia melihat lagi dengan cara baru dan membarui diri dan dunia dengan Injil Allah, sahabatku. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus dimanapun Anda berada saat ini, sungguh pada kesempatan ini kita diingatkan dan dikuatkan oleh firman Tuhan, sahabatku. Lalu bagaimana pertanyaannya dengan kita? Masihkah kita terbelenggu, sahabatku? Sahabatku, Tuhan memanggil kita untuk menjadi pewarta Injil, sahabatku.
Sukacita Tuhan memang harus benar-benar kita wartakan dimanapun mereka berada, dimanapun kita berada. Lalu pertanyaannya sahabatku, sudahkah kita dengan sukacita memberikan sukacita tersebut? Jawabannya ada di dalam hati sobat Kula Muda dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus. Semuanya. Sahabatku, ingat penggalan ayat di atas tadi. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Sahabatku, mari dengan sukacita kita wartakan kasih Tuhan supaya banyak orang beroleh berkat, beroleh rahmat, beroleh cinta, dan beroleh sukacita Tuhan. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus dimanapun Anda berada, mari kita tutup renungan singkat ini dan mohon berkat dari Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, bantulah kami untuk bertobat seperti Paulus, membutakan mata kami terhadap kejahatan dan membuka hati terhadap Injil, terang para bangsa. Pakailah hidup kami ya Tuhan untuk menjadi sarana firman-Mu yang sungguh hidup, dan hidup kami semakin berguna bagi orang banyak. Biarlah semua yang terjadi dalam hidup kami ya Tuhan terjadi seturut kehendak-Mu. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat Kula Muda dan saudara-saudara yang terkasih, terima kasih banyak sahabatku, kita sudah boleh dan mau terima firman Tuhan sahabatku dan renungkan bersama. Sebarkan video ini supaya banyak orang semakin terima berkat dan terima rahmat sukacita. Banyak orang beroleh berkat Tuhan sahabatku. Ingat sahabatku, pergilah ke seluruh dunia dan beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Mari wartakan sukacita Tuhan. Hidup kita semua penuh berkat, hidup kita semua penuh sukacita, hidup kita semua penuh kesejahteraan. Yang gelap diberikan terang, yang buntu diberikan jalan. Sampai jumpa di renungan harian episode selanjutnya. See you later. Bye-bye. Berkah dalam Tuhan memberkati.